sebelum saya share materi, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mengenai pertemuan kita yang pertama kemarin. Seandainya ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu sekalian belum paham, atau mungkin ada sesuatu yang saya sampaikan salah gitu ya, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan atau bisa kita diskusi bareng-bareng. Atau mungkin dari materi Bu Siti yang mungkin ada yang mungkin ditanyakan juga mohon dipersilahkan. Baik, saya izin share ya dari materi. Sekaligus nanti kalau ada pertanyaan, mungkin Bapak-Ibu sekalian nanti bisa disampaikan. PPT saya sudah kelihatan belum Bapak-Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke dalam materi kita hari ini? Ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Belum ada? Baik, Bapak-Ibu sekalian, nanti untuk materi ini bisa saudara download ya di berkas yang sudah saya sampaikan di kelas adlinnya, nanti Anda bisa mendownload di situ. Hari ini kita akan mencoba untuk melangkah yang sedikit kita nanti berpikir yang sedikit, bukan berpikir keras ya, tapi sedikit banyak nanti sudah masuk ke dalam esensi kita, yaitu preformulasi sediaan padat ya. Nah, preformulasi ini nanti secara umum akan saya sampaikan tidak padat dulu ya, tapi nanti pada akhirnya kita mengacu ke dalam padat, dan padat itu spesifik nanti ke dalam tablet ya. Karena padat itu tidak hanya tablet ya, mungkin ada sediaan granul atau kapsul gitu ya, itu juga sediaan padat ya. Tapi ini nanti secara umum akan saya sampaikan dulu, sediaan adalah secara umum per oral ya. Kenapa? Karena selama ini yang saya pahami yang sangat familiar adalah sediaan padat itu digunakan untuk per oral ya. Walaupun ada bedak tabur itu juga sediaan padat sebenarnya walaupun bentuk granul ya. Tapi ini adalah yang kita pakai di sini secara umum adalah secara per oral. Latar belakang mengenai preformulasi ini nanti akan Anda lakukan juga atau Anda akan aplikasikan juga pada tahap Anda nanti semester 6 ya. Ini kan semester 5 ya. Semester 6 nanti Bapak-Ibu sekalian akan mencoba untuk mengambil proposal skripsi ya, nanti atau proposal untuk tugas akhir saudara. Nah, di dalam menyusun proposal nanti, langkah yang pertama Bapak-Ibu sekalian biasanya adalah Anda mencari pembimbing dulu ya. Nah, ini nanti yang akan saya bicarakan ini nanti adalah menyangkut preformulasi bagi teman-teman nanti yang mungkin nanti akan ke formula. Tapi tentunya tidak semuanya nanti harus tidak formula, atau istilahnya kalau kita bilang bahwa ini nanti materi ini juga bisa digunakan untuk Anda menyusun proposal yang bukan bidang formulasi. Jadi nanti pada tahap pertama Bapak-Ibu sekalian pasti mencari pembimbing dulu. Kalau formulasi yang orang formulasi, kalau orang bahan alam yang orang bahan alam, kalau farmakologi ya orang farmakologi, dan seterusnya. Biasanya nanti oleh pembimbing, setelah Anda mendapatkan pembimbing, nanti akan ditanyakan dulu mengenai judulnya apa gitu ya. Judul penelitian kamu itu apa itu, sediaannya apa, biasanya begitu, sediaannya apa dan judulnya apa gitu. Itu penting sekali. Kenapa? Karena sediaan ini nanti akan menjadikan jalan ceritanya menyangkut dari sediaan itu. Nah, sediaan itu tentunya nanti yang menyusun atau komponen yang menyusun dari sediaan itu. Nah, kira-kira apa yang akan jadi latar belakang untuk menyusun daripada sediaan yang akan saya buat untuk penelitian. Jadi yang pertama mesti sediaan dulu. Ya, sediaan dulu ada tentukan dulu. Ya. Tentukan dulu sediaannya bentuknya apa, gitu. Apakah sediaan tablet, apa sediaan cair, atau sediaan nanti injeksi, dan macam-macam. Kalau sediaan padat, apakah sediaannya nanti bentuknya granul, atau kapsul, atau tablet, tentukan dulu. Kenapa? Karena masing-masing sediaan ini, masing-masing sediaan padat pun misalnya ya, itu nanti komponennya pun berbeda. Sama-sama tablet misalnya, ada tablet yang konvensional, ada tablet yang modified release misalnya. Misalnya kita bandingkan tablet paracetamol yang kita telan, ya, dengan misalnya tablet paracetamol yang dibuat dalam gumi ya, gumi atau kita bilangnya tablet yang seperti permen itu. Sama-sama tabletnya paracetamol, tetapi karena tabletnya ada bentuknya berbeda, ya, yang satunya adalah di mulut dikunyah, yang satunya ditelan, maka tentunya formulasinya pun berbeda. Formulasi di sini adalah bahan tambah yang digunakan pun berbeda. Nah, sehingga nanti di sini pun Anda akan menceritakan mengenai bahan tambahan dari sediaan pun akan berbeda. Jadi yang pertama pasti ditentukan dulu adalah bentuk sediaannya apa. Nah, baru kemudian Anda menyusun ya bab 1, bab 2, dan bab 3 ya.
Nanti proposal itu bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian di bab 1 ada pendahuluan, di situ ada latar belakang. Nah, kenapa kalau Anda memilih judul itu? Itu nanti harus Anda ceritakan, kenapa. Nah, setiap kenapa ini harus ada rujukannya. Rujukannya apa? Rujukannya adalah jurnal atau pustaka. Ya, jurnal atau pustaka. Sehingga nanti kalau Anda menyusun preformulasi, itu rujukannya adalah pustaka atau jurnal. Nah, kemampuan kita nanti dalam menyusun itu nanti akan menjadikan, nanti akan akan menentukan terhadap langkah kita selanjutnya. Nah, ini dalam Anda menyusun bab 1, bab 2, bab 3 ini adalah cerita, adalah namanya preformulasi. Sama. Kalau nanti teman-teman yang kerja di industri, apoteker yang bertanggung jawab di R&D, biasanya di bagian riset dan pengembangan, itu biasanya dia juga melakukan pengembangan produk ya. Pengembangan produk dengan apa awalnya? Mesti preformulasi. Dan kemudian mendapatkan preformulasi yang sama. Nanti sama ceritanya pada waktu Anda nyusun nanti bab 1, bab 2, bab 3. Nah, pertanyaannya, kenapa ini preformulasi sangat penting sekali, menjadi kritis sekali di dalam membuat suatu sediaan nanti yang bermutu? Karena kalau Anda mengembangkan suatu produk di industri, ataupun nanti ada skripsi ya, membuat proposal, agar hasilnya nanti, ya sediaan yang kamu dapatkan nanti, goalnya adalah obat yang bermutu, atau sediaan yang bermutu. Apa yang bermutu itu? Ya aman, efektif, dan nyaman. Nah, untuk mendapatkan yang bermutu ini, yang goalnya nanti produknya bermutu ini, maka titik kritis penentu utamanya adalah preformulasi. Makanya preformulasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Preformulasi Anda salah, maka langkah seterusnya pun data yang Anda dapatkan nanti akan salah, akibatnya nanti akan mendapatkan produk yang tidak bermutu. Padahal untuk mendapatkan produk yang bermutu, nanti itu langkahnya panjang ya. Kalau Anda skripsi nanti biasanya 1 semester ya. Ini bab 1, bab 2, bab 3, preformulasi, Anda susun, kemudian Anda ujian proposal. Kalau ujian proposal nanti di situ nanti akan ditanyakan oleh penguji. Kira-kira punya kamu nanti memenuhi apa tidak, bisa jalan apa tidak, hasilnya bagus apa tidak, nanti penguji akan memberikan saran itu. Nah, seandainya nanti Anda tidak kuat di situ, dan kebetulan pengujinya mungkin bukan bidang formulasi, sehingga memberikan masukan yang mungkin tidak pas, maka setelah itu Anda akan masuk ke dalam bab 4, yaitu menyusun hasil dan pembahasan. Nah, nanti Anda akan masuk lab. Nah, karena kekuatan preformulasinya tidak kuat, akibatnya nanti produknya atau hasil yang kamu lakukan di lab nanti, datanya akan, kalau kita bilang, akan menyimpang jauh dari yang kita tentukan. Nah, tentunya nanti di sini harus Anda membahas betul ya, kenapa kok bisa begitu. Makanya ada bab 4 ya, hasil dan pembahasan. Nah, di industri juga sama ya. Di industri juga sama, nanti langkahnya panjang. Kalau industri tidak hanya seperti Anda 1 semester, tidak, tapi dia panjang. Karena nanti ada namanya, kita skala lab ya, skala lab itu di R&D, kemudian nanti skala scale up, kemudian nanti skala produksi. Jadi langkahnya panjang, kemudian setelah itu nanti diuji apa? Uji disolusi terbanding dan uji babi. Setelah itu data masuk, baru dimasukkan ke dalam balai POM untuk mendapatkan nomor registrasi. Nah, karena waktunya yang panjang dan biayanya sangat mahal, maka penentu pertama adalah di tahap reformulasi. Jadi, goalnya nanti, hasil kita nanti sesuai dan kita harapkan sesuai dengan pustaka apa tidak itu sangat tergantung dari reformasi. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, di dalam menyusun sediaan nanti, pada waktu Anda menyusun juga pada waktu Anda menyusun proposal, maka kekuatan preformulasi menjadi acuan yang sangat kritis, yang sangat tepat sekali, yang harus ditekankan oleh pembimbing. Jadi biasanya apa? Ya biasanya betul-betul Anda harus kuat dalam menyusun itu. Nah, apa saja yang perlu dipergunakan untuk memperkuat preformulasi agar nanti pada akhirnya desain kita atau formula kita, apa yang kita dapatkan nanti menjadi betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan. Maka yang pertama sekali adalah Anda kumpulkan data-data itu. Jadi preformulasi itu Anda tidak mengambil data di lab ya, tetapi Anda mencari pustaka. Jadi data-data yang rasional. Rasional itu apa? Data-data yang ilmiah. Kalau Anda ingin penelitian di skripsi, proposal, ya tentunya nanti datanya ilmiah dari mana? Ya dari jurnal atau dari pustaka. Dan pembimbing dia nanyakan kalau bisa jurnalnya yang bukan abal-abal gitu, asal-asalan jurnal itu, apalagi skripsi gitu. Usahakan jurnal yang terindeks Scopus misalnya, jurnal internasional, atau kalau jurnal nasional yang terindeks Sinta gitu ya, atau minimal di Google Scholar. Diusahakan jangan menggunakan skripsi gitu. Nah, itu biasanya pembimbing akan memberikan itu. Kemudian kalau bisa jurnalnya 7 tahun terakhir atau maksimal 10 tahun terakhir. Tujuannya apa?
biar data-data terupdate itu ada data-data yang terupdate atau data terbaru gitu. Nah, sehingga dari situ nanti kalau Anda mengumpulkan data-data itu secara rasional yang meliputi adalah data fisikokimia, fisikomekanik gitu ya, dan biofarmakokinetik ya, atau kalau kita bilang adalah data farmakologi gitu, atau farmakologi. Kekuatan ini nanti akan menjadikan Bapak Ibu sekalian nanti akan bisa menyusun proposal tadi, bab 1, bab 2, bab 3 akan lebih bagus lagi. Akibatnya nanti dengan Anda menggunakan jurnal yang sangat kuat itu nanti, Anda bisa menyusun metode yang tepat. Metode pembuatan yang tepat seperti apa gitu. Ini nanti juga menyangkut kalau tablet ya. Kalau Anda data-datanya itu nanti lengkap, nanti Anda bisa menentukan, oh ternyata nanti metode saya seperti ini. Kenapa? Karena sediaan saya yang saya buat seperti ini, dan data-data fisikokimia, fisikomekanik mengatakan bahwa aktivitas seperti ini loh gitu. Sehingga nanti Anda dalam memilih metode pembuatan tablet pun tepat, cara kerja untuk mengolah pun tepat gitu. Nah ini nanti perlu Anda lakukan data-data seperti itu. Sehingga pada akhirnya nanti dalam studi performance ini apa yang Anda dapatkan nanti adalah data-data yang sudah ada dalam pustakanya. Jadi Anda tidak mencari di lab ya, tapi Anda mencarinya nanti adalah data-data di pustaka. Yang saya sampaikan adalah beberapa tahap yang paling penting Anda di dalam menyusun data-data itu. Kenapa data-data itu menjadi data yang penting? Agar mendapatkan nanti kita desain kita bagus, akibatnya nanti juga akan mendapatkan sediaan yang memenuhi persyaratan, yang mempunyai kemanfaatan hayati yang sesuai dari kriteria yang kita tentukan. Nah, kita harus melihat dulu bahwa sediaan peroral itu berarti sediaan yang melalui mulut ya, bisa ditelan langsung atau bisa hanya di mulut gitu. Nah, di sini nanti di dalam sediaan peroral ini sediaan yang banyak, paling banyak adalah sediaan padat ya, sediaan padat. Walaupun cairan banyak, banyak juga cairan gitu. Nah, kita bicarakan karena padat dan cairan banyak untuk peroral, maka sediaan-sediaan ini nanti menjadi sediaan yang kalau Anda dapatkan banyak Anda temukan di sediaan di apotek ya. Nah, ini penting sekali. Nah, untuk mengembangkan suatu produk ini, kalau Anda ingin nanti skripsinya atau misalnya proposal sepertinya adalah formulasi, Anda akan mengembangkan sediaan yang per oral, misalnya sediaan cairan boleh, atau sediaan padat ya, boleh seperti tablet dan macam-macam. Maka lihat dulu, tadi kita bilang ada studi reformulasi, datanya apa? Nah, ada data yang perlu kita sampaikan di sini. Nah, pada waktu Anda minum ya, kemarin kalau saya ceritakan mengenai tablet paracetamol ya. Anda minum tablet paracetamol, kemarin saya sampaikan bahwa tablet paracetamol ini hanya bisa berefek kalau dia nanti bisa diabsorpsi gitu ya. Setelah diabsorpsi nanti, dia berikatan dengan reseptor, kemudian nanti akan memberikan efek. Nah, sebelum dia diabsorpsi, maka bahan aktif ini harus terlarut dulu, lepas dari sediaan yang kita minum. Itu adalah yang kemarin saya ceritakan. Nah, sekarang gambarannya begini, misalnya Anda mengkonsumsi tablet paracetamol. Anda minum secara peroral, kemudian dari tablet paracetamol ini nanti, dia hanya bisa diabsorpsi, ya. Dia hanya bisa diabsorpsi. Di mana datanya? Anda cari ya. Data, misalnya data farmakokinetik atau data dari farmakologinya. Oh, ternyata bahwa tablet paracetamol ini ternyata efektif absorpsinya di mana? Oh, di usus gitu. Oke, di usus berarti kita lihat nanti ya. Oke. Nah, perjalanan pada waktu kita minum tablet paracetamol, nanti tablet paracetamol hanya bisa diabsorpsi di usus kalau tablet paracetamol itu larut gitu. Larut ya. Pertama itu larut. Yang kedua, dia harus mempunyai sifat permeabilitas. Permeabilitas itu ada sifat lipofil ya. Lipofil yang tinggi. Kenapa ini diperlukan? Karena dinding pencernaan kita, baik lambung atau usus, sifatnya adalah lipofil. Ya. Di sifat lipofil hanya bisa diterobos kalau bahan aktif kita mempunyai permeabilitas yang tinggi. Lipofilitasnya tinggi. Kemudian yang ketiga adalah bahan aktif kita itu nanti bisa diabsorpsi di usus apabila bentuknya tidak berion. Nah, 3 parameter ini, data ini nanti harus Anda cari. Dan ini nanti merupakan data fisikokimia dan data fisikomekanik. Gitu. Nah, fisikokimia dan mekanik sebenarnya jadi satu. Gitu ya. Nah, ini nanti data-data harus lihat, oh bahan aktif kita bagaimana kelarutannya. Oh, ternyata, pertanyaan kita kan saya muncul, kenapa Anda minum serbuk paracetamol dan tablet paracetamol, efeknya cepat mana gitu. Dan kita jelaskan, harusnya cepatnya adalah cepat yang tablet. Loh, kenapa? Ternyata di data fisikokimia,
ternyata parasetamol itu mempunyai kelarutan yang agak sukar larut dalam air. Nah, tentunya kalau data fisikokimia mengatakan bahwa parasetamol agak sukar larut dalam air, nah kalau Anda minum serbuk, maka tidak akan bisa diabsorpsi. Yaitu data itu perlu. Oh, kalau begitu, berarti perlu apa? Perlu formulasi untuk meningkatkan kelarutan dari parasetamol, maka dibuat sediaan tablet. Demikian juga nanti dilihat, oh ternyata kalau di farmakope mengatakan bahwa parasetamol agak sukar larut dalam air, berarti dia mudah larut dalam lemak. Ya, kalau mudah larut dalam lemak berarti dia permeabilitasnya tinggi, lipofilitasnya tinggi. Berarti parameter yang kedua tadi mengatakan bahwa parasetamol tidak ada masalah di permeabilitas, tapi hanya masalahnya adalah kelarutan dalam air. Nah, kemudian cari data lagi. Data lagi di farmakologi mengatakan bahwa parasetamol itu absorpsinya bagus di usus. Oh, kalau di usus berarti jangan sampai nanti parasetamol adalah rusak di lambung. Ya, misalnya dia nanti kalau dia terion, ya berarti nanti akibatnya nanti yang diabsorpsi di usus akan menjadi berkurang. Karena yang bisa diabsorpsi itu adalah bentuk tidak terion. Ya. Kenapa bentuk tidak terion bisa diabsorpsi? Karena bentuk tidak terion itu berarti sifatnya adalah lipofil. Ya. Kenapa bisa lipofil? Ya karena yang terion itu biasanya adalah larut dalam air. Kalau larut dalam air berarti dia terion. Kalau tidak larut dalam air berarti dia tidak terion. Datanya dari mana? Ya nanti data PKA. Itu adalah data fisikokimia juga. Ya. Nah, sehingga dalam pengumpulan data ini harus lengkap. Makanya nanti Anda menyusun di bab 1, di latar belakang, nanti pasti disiapkan bahan aktifnya apa modelnya. Oh, parasetamol, pasti dilihat. Oh, secara farmakologi, parasetamol ternyata adaptasinya bagus di usus. Kemudian data fisikokimia menunjukkan parasetamol adalah BCS kelas 2, di mana kelarutannya dalam air kecil, misalnya. Kemudian log P-nya adalah besar. Itu nanti data-data itu menjadi data fisikokimia, sehingga nanti Anda bisa menentukan, oh bahan tambahan apa yang cocok untuk itu. Kemudian dari data itu nanti, kalau kita akan melihat ya, misalnya tablet diminum, kemudian tablet itu parasetamol tadi ya, kemudian parasetamol diminum, kemudian parasetamol tadi siap diabsorpsi, itu namanya adalah fase farmasetik ya. Jadi fase farmasetik adalah fase di mana tablet itu yang kita minum, kemudian dia akan larut dan siap diabsorpsi di usus atau lambung, itu namanya adalah fase farmasetik. Nah, dalam fase farmasetik tadi sudah saya sampaikan pembatasnya apa dan data-data dari preformulasi apa yang perlu dilakukan sudah saya sampaikan. Nah, kemudian setelah diabsorpsi, nanti obat akan dibawa oleh pembuluh darah ya, didistribusi ya, diabsorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Nah, obat hanya bisa nanti diabsorpsi dan dia berikatan dengan reseptor baru memberikan efeknya. Nah, ternyata dibutuhkan data juga, data apa? Data biofarmasetik atau biofarmakokinetik atau fisiologi gitu ya. Nanti data itu dimunculkan, data-data farmakologinya juga muncul. Nah, kira-kira obat saya ini nanti itu data farmakologi atau biofarmakokinetik gimana? Apakah terlihat oleh protein plasma? Apa dia mengalami fase metabolisme? Atau dia sudah langsung diekskresi? Nah, itu nanti harus datanya dimunculkan. Karena apa? Nanti akan menentukan strategi saudara, kira-kira bahan tambahan apa yang cocok atau bentuk sediaan apa yang paling baik agar tidak mengalami beberapa kerugian terhadap fase-fase ini. Nah, ini perlu harus Anda cantumkan gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ekstrak gimana Pak? Ya, kalau ekstrak Anda mencari saja. Ekstrak itu kira-kira lihat saja kelarutannya bagaimana, kita lihat penyaringnya pakai apa. Kemudian dosis farmakologinya berapa dilakukan. Sehingga nanti Bapak-Ibu sekalian, bagi teman-teman yang besok kepingin diformulasi ya, misalnya ada beberapa yang kepingin diformulasi, maka jangan sekali-kali Anda membuat formulasi di mana yang divariasi adalah dosisnya. Jangan sekali-kali Anda meniru skripsi dari kakak tingkat yang menggunakan dosisnya divariasi. Kalau pas ketemu saya, mesti saya arahkan tidak boleh. Logikanya kenapa? Kalau sudah bermain formulasi, maka yang divariasi adalah bahan tambahannya, bukan dosisnya. Coba Anda bayangkan, ada nggak penelitian misalnya parasetamol, pabrik A, pabrik B, pabrik B, semuanya mesti 500 mg. Tidak ada parasetamol, pabrik A 550, yang satunya 600, yang 700 sudah ada. Maka apa? Tentukan dulu sebagai apa dia fungsi. Misalnya kebanyakan misalnya ekstrak, ini sebagai antibakteri, ya tentukan dulu antibakterinya. Dosisnya berapa dia sebagai antibakteri.
Ya berarti dia kuat, ya sudah, dosis yang kuat itu baru kita bermain di formula. Jangan bermain dosis dengan formula. Formulanya cuma satu, cuma dosisnya divariasi 5, 10, 15, 20. Haram hukumnya kalau masuk di dalam formulasi ya. Jadi jangan sekali-kali Anda masuk ke dalam formulasi, bagi yang berkenan ya, itu nanti Anda memvariasi dosisnya. Kemudian ini beberapa faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas ya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena biasanya teman-teman yang mau sekolah S2 atau S3 atau bahkan saudara S1 biasanya nanti skripsinya adalah mengambil konsep-konsep ini ya. Beberapa tahap yang menyebabkan nanti obat-obat turun, kenapa bioavailabilitasnya turun itu menjadi yang kita lakukan sebagai penelitian ya. Dan secara umum, saya bilang secara umum ya, secara umum sebagian besar obat-obat peroral yang beredar di pasaran kita itu adalah bioavailabilitasnya adalah kecil ya. Ada yang 60, ada yang 70, bahkan ada yang 20 ya. Ada yang 10 gitu. Apa artinya? Misalnya ada suatu obat A ya, ada obat A misalnya gitu ya. Ternyata dia mempunyai bioavailabilitasnya adalah 60%. Artinya apa? Artinya kalau Anda minum obat, misalnya Anda minum dosisnya 100 mg, maka yang memberikan efek cuma 60%-nya saja yang berkaitan dengan reseptor. Berapa? 60 mg yang akan memberikan efek. Yang 40 kemana? Yang 40 hilang. Hilang kemana? Ya tadi, waktu saya tahap-tahap di dalam waktu fase-fase penting obat itu muncul di situ. Baik tahap fase farmaseutik maupun tahap setelah diabsorpsi. Nah di sini kita lihat untuk sediaan ya. Tentunya kalau sediaan, ya kita melihat. Konsep kemarin kita bilang bahwa obat hanya bisa memberikan efek kalau dia diabsorpsi atau dia larut. Nah tentunya kecepatan larut ini nanti akan menentukan terhadap bioavailabilitas dari obatnya. Jadi kalau kita bandingkan tablet dengan granul sama-sama paracetamol, efeknya cepat mana? Ya cepat granul. Kenapa? Karena granul tidak butuh waktu untuk hancur. Jadi dia langsung larut kemudian diabsorpsi. Demikian juga misalnya dengan larutan, cepat mana? Ya cepat larutan. Kenapa? Karena larutan tidak perlu ada fase waktu hancur, tidak perlu ada fase pelarutan, langsung saja kita minum, dia diabsorpsi. Nah, ini adalah beberapa bentuk sediaan yang mempengaruhi terhadap bioavailabilitas dari sediaan. Yang kedua, ini ada faktor fisikokimia atau fisikomekanik yang tadi kita berikan ya. Fisikomekanik itu misalnya apa? Titik lembut, titik leleh, ukuran partikel itu adalah fisikomekaniknya. Nah kalau fisikokimia itu mengenai kelarutan, kemudian pKa, dosen partisi dan macam-macam. Nah ini penting sekali. Yang kenapa? Ya tadi kita bilang bahwa obat hanya bisa diabsorpsi kalau dia larut. Ya. Maka Anda cari data fisikokimia kelarutannya di mana saat aktif itu. Kemudian permeabilitasnya, permeabilitas berarti Anda cari data koefisien partisi. Nanti datanya biasanya log P gitu ya, log P. Karena log P yang besar itu menunjukkan berarti dia sifatnya ada lipofil, permeabilitasnya yang tinggi. Kemudian cari pKa-nya. Jadi gambarannya begini, misalnya tadi kalau Anda kita bilang paracetamol ya, data farmakologi mengatakan bahwa dia itu ternyata absorpsinya bagus di usus gitu. Nah pada waktu kita minum obat itu pasti kita ketemu di lambung dulu. Dan lambung itu sangat asam sekali, asam kuat sekali ya, pada 1 sampai 3. Nah, biasanya obat-obat itu nanti secara umum ya, obat-obat itu kalau ketemu di lambung dulu, maka obat itu nanti akan terion, gitu ya, akan terion. Nah, terionnya berapa? Itu harus Anda hitung gitu. Kalau itu mungkin semester 3 Anda mencarinya waktu di mata kuliah kimia farmasi ya, mungkin kimia farmasi, Anda disuruh menghitung berapa pKa-nya gitu. Anda dengan menggunakan ada hasil bah ya dulu ya. Anda hitung pKa-nya. Oh ternyata paracetamol pada pH 1 yang terion berapa, yang tidak terion berapa. pH 2 yang terion berapa, tidak terion berapa, dan seterusnya. Itu dulu waktu dulu Anda mencari ya, menghitung. Nah sekarang tentunya kita tidak menghitung itu karena semuanya obat-obat sintetis terutama ya, itu sudah ada datanya, sudah ada pustakanya. Oh ternyata paracetamol pada pH 1 yang tidak terion berapa, yang terion berapa, sudah ada datanya, tinggal Anda mencari. Nah, apa maksudnya? Maksudnya dengan seperti ini nanti, Anda strateginya bisa memilih. Oh, ternyata paracetamol dari data pKa menunjukkan pada pH 3 itu dia terionnya lebih dari 10%. Oh, kalau lebih dari 10% berarti kita tidak bisa menggunakan bahan tambahan yang biasa saja. Gitu. Berarti harus kita salut misalnya. Kita salut, tabletnya menjadi salut enterik. Tujuannya apa? Agar kita minum tablet paracetamol itu di lambung dia tidak terion. Gitu. Ya kalau terionnya di bawah 10% atau di bawah 5% dianggap biasanya secara umum
itu dianggap tidak dilakukan perlakuan. Tapi udah di atas 10, berarti perlu dilakukan perlakuan. Nah, inilah maksud saya data-data yang penting untuk menyusun formulanya. Misal tadi perlu nggak itu disalur, perlu nggak ada bahan tambah yang perlu untuk menyalur itu tergantung dari data itu. Kalau Anda tidak menggunakan data itu, data preformulasi data PKA, ya nanti akan kacau. Kemudian juga misalnya Anda di situ ada langkahnya untuk menaikkan kelarutan gimana? Oh, kita ukuran partikelnya gimana sih? Harus dicari. Oh, misalnya paracetamol bentuk partikelnya apa? Oh, ternyata bentuk partikelnya menjari misalnya. Kemudian ukurannya sekian ukuran partikelnya. Ya. Kemudian dia kelarutannya muncul semua, itu harus Anda lakukan. Di COA-nya ada. Jadi setiap Anda membeli bahan itu ada COA, Certificate of Analysis ya. Itu ada. Ya seperti kalau misalnya gambarnya begini, kalau Anda nanti lulus Anda dapat ijazah. Ijazah itu ada nilainya. Oh, saudara A sudah lulus, ijazahnya COA-nya gimana? Oh, COA-nya ini, misalnya matematika dapat berapa, bahasa Indonesia dapat berapa. Itu adalah COA dari kapabilitas atau kemampuan saudara atau kualitas saudara. Sama dengan bahan aktif ini. Kalau Anda beli, maka dikasihkan COA. Oh, bahan aktif ini kelarutannya bagaimana, titik leburnya bagaimana, titik lernya bagaimana, kemudian dia bentuknya seperti apa. Itu menggambarkan dari bahan aktif kita. Itu beberapa langkah yang harus Anda kumpulkan pada waktu Anda nanti akan menyusun preformulasi. Yang perlu saya sampaikan tadi ada kelarutan ya. Kenapa? Jadi penting sekali karena tadi saya bilang bahwa penentu utama yang paling kritis sekali untuk perolahan adalah kelarutan. Kenapa ini sangat kritis ya? Karena apa? Karena tadi saya sampaikan bahwa di dalam usus itu kan perjalanan obat itu dari waktu kita telan itu akan ke lambung dulu, kemudian nanti ke usus ya. Nah, dari usus ke lambung itu pH-nya adalah 1 sampai 8 ya, atau 7,8 7,6 ya. Dari yang sangat asam sekali sampai menuju netral atau sedikit basah. Nah, obat-obat yang perjalanannya sangat melalui yang ekstrem ini akan mengalami beberapa perlakuan itu. Yang paling kritis adalah biasanya ada di bagian lambung yang sangat kuat sekali asam ini. Jadi sangat hati-hati sekali. Nah, kebanyakan ini dihubungkan lagi obat kita yang beredar di pasaran itu hampir 75% ya, hampir 75%, bahkan lebih itu ada sifatnya ada basa lemah. Artinya basa lemah itu ada sifatnya ada sukar larut dalam air, gitu ya. Nah, yang sukar larut dalam air pada menjadi acuan kita bahwa obat yang sukar larut dalam air nanti akan menjadi masalah di mana pada waktu Anda nanti diabsorpsi, gitu. Nah, pada saat ini seperti ini, berarti kalau Anda minum di sini, maka pada waktu di lambung, basa lemah ketemu asam di lambung, maka akan terjadinya garam. Kalau terjadi garam, maka dia akan terlarut. Kalau terlarut, maka dia akan terion. Nah, ini yang harus hati-hati. Sehingga data-data ini perlu Anda lakukan. Tadi saya berikan contoh paracetamol ya. Yang di pH 1 itu tuh yang terion berapa, yang tidak terion berapa. Nah, ini perlu harus Anda dapatkan, data-data ini penting sekali. Karena tadi perjalanan di pH-nya itu dari 1 sampai 8 yang sangat ekstrim. Yang kedua, secara umum obat kita itu ya, hampir 75% lebih ada bentuknya basa lemah. Basa lemah itu adalah sukar larut dalam air. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa obat yang bisa diabsorpsi, tadi ada 3 parameter ya, ada kelarutan, permeabilitas, yang satunya bentuk tidak terion. Bentuk tidak terion itu syaratnya lipofil tadi yang saya sampaikan ya. Karena apa? Karena kalau yang terion itu biasanya dia terlarut. Kemudian ada obat yang secara formula harus Anda lihat. Misalnya ada asetosal gitu. Kalau Anda tidak hati-hati membaca farmakologi nanti akan kacau. Gitu. Di farmakologi mengatakan bahwa asetosal itu sangat bagus absorpsinya di lambung gitu. Kenapa? Karena dia sifatnya asam. Karena sifatnya asam, maka dia bagusnya absorpsinya di lambung gitu. Ya, ketemu asam dan asam, akibatnya dia tidak terion, maka dia akan diabsorpsi. Nah, kalau Anda tidak membaca data farmakologi ini tidak kuat, maka akibatnya formulasi saudara, sediaan saudara akan seperti sediaan di mana obat itu nanti sampai di lambung, di usus. Karena urutannya mesti di lambung terus ke usus. Nah, kalau sampai obat ini sampai di usus, ya akibatnya nanti dia tidak akan diabsorpsi. Kenapa? Karena dia bentuk terlarut dan terion di situ. Itu harus hati-hati. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kapan Anda kepingin obat kita nanti absorpsinya di usus atau di lambung, ya data farmakologi harus dimunculkan. Karena nanti penting sekali. Sehingga kalau Anda menggunakan nanti tablet yang konvensional biasa, tablet seperti itu,
yang akan menjadi masalah. Biasanya nanti untuk memperkuat itu, biasanya nanti ada sedia namanya tablet floating ya. Jadi diminum, tablet nanti akan mengapung di lambung. Kalau mengapung terus berarti dia tidak akan sampai di usus. Ada juga yang tablet mukoadhesif ya. Jadi begitu diminum nanti di lambung dia langsung menempel pada mukosa lambung ya. Akibatnya dia menempel, maka dia tidak akan sampai di usus. Itu namanya tablet mukoadhesif ya. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian akan dijelaskan ya setelah nanti UTS ya. Kita ada pengembangan produk-produk konvensional ya. Jadi ada tablet yang dikembangkan modified release-nya. Nah, kebalikannya nanti kalau obat basa lemah, tentunya kalau basa lemah nanti dia akan banyak terion kalau di mana di usus, di lambung ya. Karena apa? Karena dia ketemu basa, ketemu asam membentuk karam. Nah, secara umum memang obat kita itu absorpsinya paling bagus memang di usus ya. Karena apa? Karena luas permukaannya besar sekali. Sehingga kita harus membaca kira-kira data PKA-nya bagaimana, karena secara umum obat-obat kita itu absorpsinya bagusnya di usus. Maka data PKA yang di lambung, PA1 sampai 3 itu harus betul-betul Anda kumpulkan data PKA-nya. Ini terion berapa, tidak terion berapa harus menjadi data yang sangat riskan sekali. Kemudian polimorfi adalah satu langkah untuk menaikkan kelarutan ya. Jadi kalau nanti di CO kan biasanya bahan aktif itu bentuknya kristal ya. Jadi observo, kristal, dan macam-macam. Nah, kristal itu struktur kimianya itu sangat rigid, sangat kaku sekali, sangat kuat sekali. Sehingga kalau dia bentuknya kristal, biasanya dia akan sukar larut dalam air. Nah, untuk membentuk itu biasanya kita lakukan beberapa langkah polimorfi, yaitu merubah bentuknya ya. Yang kemarin kita lakukan dengan apa? Misalnya dengan spray ya, dengan spray atau dengan apa? Rekristalisasi. Jadi dilarutkan dulu, setelah dilarutkan kemudian pelarutnya diuapkan ya, nanti akan menjawabkan kristal lagi, tapi kristal yang terjadi ini itu akan tidak sekuat daripada kristal dari awal tadi. Ya, jadi terjadi polimorfi di sini. Sebagai contoh di sini ada novobiosin ya. Novobiosin itu dibuat amorf, ternyata kelarutannya 10 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak dibuat amorf. Itu salah satu langkah untuk membuat polimorfi ya, bisa dengan spray, bisa juga dengan rekristalisasi ya, atau dengan fresh spraying bisa. Ini langkah-langkah itu penting sekali. Kemudian ukuran partikel yang paling perlu juga ya, di mana ukuran partikel ini nanti yang paling penting adalah memperkecil ukuran partikel, itu bukan meningkatkan kelarutan, tapi hanya mempercepat kelarutannya. Jadi di sini ukuran partikel di sini tidak menaikkan kelarutan ya, tapi dia akan mempercepat kelarutan saja. Jadi dipercepat. Jadi kalau misalnya Anda akan melarutkan ya, misalnya melarutkan gula batu dengan 1 liter air, kemudian gula batu itu dihancurkan, ukuran partikel kecil, dia harus tetap larut dengan 1 liter air ya. Perbedaannya hanya apa? Antara gula batu dan gula pasir, maka kecepatan pelarutannya nanti akan berbeda ya. Jadi ukuran partikel itu adalah hanya mempercepat kelarutan. Nah, kenapa mempercepat kelarutan penting sekali? Ya, karena dengan percepat kelarutan semakin cepat, maka akan meningkatkan bioavailabilitasnya atau kemanfaatannya itu akan semakin tinggi. Tadi sudah saya sampaikan data PKA ya, jadi kita nanti akan melihat data PKA-nya apa perlu sediaan kita nanti perlu kita salut apa tidak, yaitu kita harus dengan data PKA. Kemudian koefisien partisi, tadi salah satu atau salah dua yang saya sampaikan bahwa parameter penting di dalam peroral selain kelarutan atau bentuk terion dan tidak terion ada salah satunya. Yang ketiga adalah koefisien partisi atau kita bilang permeabilitasnya. Nah, data koefisien partisi ini nanti biasanya datanya adalah log P ya. Jadi kalau nanti Anda cari di fisikokimianya, berarti log P. P itu apa? Yaitu jumlah obat yang terlarut dalam oktanol. Oktanol itu non-polar ya, dibanding dengan jumlah obat yang terlarut di air. Sehingga kalau P-nya besar, berarti yang larut di oktanol semakin besar, berarti nanti akan mendapatkan bahwa obat itu sifatnya adalah lipofil ya, lipofil. Maka datanya nanti pakai log P. Log P lebih besar dari 2, itu berarti nanti kita dapatkan dia nanti ada sifatnya adalah lipofil. Sehingga kalau lipofil nanti tentunya akan menyebabkan nanti absorpsi obat akan lebih cepat, lebih baik. Ini adalah wajib hukumnya bagi Bapak Ibu sekalian yang akan bermain di formula ya. Anda harus belajar, harus Anda baca mengenai BCS ya, Biopharmaceutical Classification System. Itu wajib Anda baca, dan biasanya nanti di dalam proposal harus dimunculkan ya. BCS kelas 2, kenapa? Karena kelarutannya sekian, permeabilitasnya sekian, itu muncul di situ. Nah, yang paling penting dalam BCS ini itu adalah ada kotak-kotak itu ya. Kotak-kotak itu yang vertikal itu menggambarkan ada kelarutan dalam air,
ya. Kemudian yang horizontal dan mendatar itu adalah menggambarkan mengenai permeabilitas. Ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4 itu artinya apa? Artinya penggambaran dari sifat kelautan dalam air dan permeabilitasnya. Nah, ada beberapa contoh obat di situ ya. Nah, di sini Anda tidak usah menghafalkan obatnya ya, karena obat itu beratus-ratus ribu, Anda tidak akan bisa menghafalkan itu. Yang perlu Bapak Ibu pahami adalah apa itu BCS kelas 1, apa itu BCS kelas 2, apa itu BCS kelas 3, dan apa BCS kelas 4 gitu. Kita kasih contoh di sini misalnya BCS kelas 1 atau kelas amfifilik. Amfifilik itu amfibi ya. Jadi artinya dia mempunyai kelautan dalam airnya bagus, permeabilitasnya bagus. Sehingga kalau kita kembalikan tadi bahwa obat hanya bisa diabsorpsi jika kelautannya bagus, permeabilitasnya bagus, berarti kelas 1 itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah diabsorpsi. Kenapa? Karena dia mudah, semuanya bisa diabsorpsi, bisa bagus masuk di situ. Nah, kemudian untuk kelas 2 ya, kelas lipofilik. Lipofilik itu berarti dia adalah, kalau kita lihat dia vertikalnya dia jelek, horizontalnya bagus, berarti dia kelautan dalam airnya jelek, kemudian permeabilitasnya bagus. Sehingga obat-obat yang BCS kelas 2 ini, maka dia mempunyai masa di mana? Ya kelautan dalam air. Kalau seperti itu berarti apa? Berarti nanti di dalam preformulasinya, berarti Anda mencari bagaimana bahan tambahan yang bisa menaikkan kelautan dari bahan aktif itu. Seperti contoh yang kemarin ada paracetamol. Oh, ternyata paracetamol menurut BCS-nya ada dia BCS kelas 2. Di farmakope juga mengatakan dia sukar larut dalam air gitu. Berarti dia BCS kelas 2. Kalau BCS kelas 2 berarti paracetamol itu nanti untuk agar bisa memberikan efek yang bagus, maka kita preformulasi menggunakan bahan tambahan yang mampu meningkatkan dari kelautan paracetamol. Contohnya apa? Oh, misalnya kita buat aja paracetamol tadi dalam bentuk polimorfi, kita buat amorf gitu misalnya. Atau kemudian paracetamolnya nanti kita rekristalisasi dulu gitu. Atau di dalam formula nanti kita tambahkan surfaktan untuk menaikkan dari paracetamol. Nah, ini hanya bisa Anda susun preformulasinya kalau Anda betul-betul tahu sifat fisikokimia dari bahan aktifnya. Kemudian kalau kelas 3 itu adalah kebalikan dari kelas 2 ya. Kelas 3 itu kelautan dalam airnya bagus, permeabilitasnya jelek gitu ya. Ya tentunya nanti harus bermain bagaimana untuk meningkatkan dari permeabilitasnya. Bisa saja dengan apa? Misalnya dengan menggunakan surfaktan tapi yang sifatnya adalah yang lipofil. Yang di kelas 4 ini ada kelas yang sangat susah ya. Kelautan dalam airnya jelek, kelautan dalam minyaknya juga jelek gitu ya. Sehingga nanti kita gabungkan strategi dari kelas 2 dan kelas 3 ini untuk mendapatkan di dalam kelas 4. Itu yang perlu Anda pahami mengenai BCS ya, dan ini wajib. Nah, kalau ekstrak gimana Pak? Ya Anda lihat saja ekstrak kamu pakai ekstrak apa pelarutnya. Kalau pakai non-polar ya berarti sifatnya dia adalah di kelas 3 mungkin ya. Tetapi kalau misalnya pakai etanol Pak, ya kita lihat juga etanolnya dibakar ya, 70% atau 96%. Kalau 96 lebih banyak yang non-polar gitu. Tapi biasanya di ekstrak itu kebanyakan ada dia masuk di dalam kelas 2 atau kelas 4 sebenarnya seperti itu. Yang ketiga ini faktor fisiologi yang menyangkut mengenai ADME ya, ada absorpsi, distribusi, metabolis, dan ekskresi. Nah, apa itu absorpsi, distribusi, metabolis, ekskresi? Ya tadi waktu saya bilang bahwa obat setelah diabsorpsi nanti dia masuk pembuluh darah ya. Nah, sebelum dia ke reseptor tadi dibawa oleh aliran darah ya. Kemudian nanti di situ akan lihat ya nanti diikat oleh protein plasma apa tidak gitu. Kemudian kalau tidak terikat, dia mengalami metabolisme atau metabolisme apa tidak gitu. Nah, itu adalah data-data itu perlu Anda dapatkan ya, data fisiologi atau data biofarmakokinetik ya. Itu perlu sekali yang Anda dapatkan. Nah, kenapa ini penting ADME? Jadi kalau saya ceritakan begini ya, secara umum lagi saya bilang, kalau Anda minum obat, kemudian obat nanti masuk di dalam lambung, kemudian masuk dalam usus, terlarut, kemudian diabsorpsi. Nah, setelah diabsorpsi, dia akan masuk pembuluh darah, dibawa oleh pembuluh darah nanti ya, kemudian masuk ke dalam hati. Setelah di hati juga masuk dalam jantung, kemudian setelah jantung nanti dia akan berikan masuk ke dalam reseptor atau berikatan dengan tempat aksinya. Setelah berikatan dengan reseptor, nanti dia akan memberikan efek. Itu secara umum. Nah, artinya apa? Artinya sebelum obat itu memberikan efek, berarti apa? Sebelum dia berikatan dengan reseptor, ada beberapa hal yang menyebabkan obat itu nanti menyebabkan dia turun. Maka akibatnya bioaktivitasnya menjadi kecil gitu. Nah, ternyata ada obat sebelum dia berikatan dengan reseptor yang tadi saya bilang tadi ya, itu di dalam hati dia mengalami bypass metabolisme atau di metabolisme dulu gitu. Oh, dia di metabolisme itu berarti jadi apa ya? Lihat di literatur. Oh, obat A
metabolisme jadi apa gitu. Nah, jadi apanya di sini sudah berbeda sifatnya dengan yang A tadi gitu. Jadi mungkin jadi apa yang dibaca pustaka gitu. Ya sehingga yang efek seperti A itu sudah berkurang karena hasil metabolisme pun menjadi produk B atau produk C yang berbeda efeknya dengan produk yang A yang kita minum. Nah tentunya dengan seperti ini nanti mengakibatnya terjadi apa? Penurunan daripada obat itu memberikan efek atau penurunan terhadap bioavailabilitasnya. Nah itu harus hati-hati, data itu harus ada gitu. Nah perkebalikan dengan itu nanti berarti bagaimana strategi kita agar obat-obat tidak mengalami perpas metabolisme gitu. Di situ ada beberapa contoh ya, ada sediaan yang bebas dari perpas metabolisme karena tidak masuk ke dalam liver, ke dalam hati. Itu ada sublingual, bukal, rektal, intravena, dan internal, dan macam-macam. Kalau yang hubungannya dengan peroral apa? Ya berarti ada sediaan bukal dan sediaan sublingual, ya, masing-masing peroral. Kalau yang rektal dan intravena sudah tidak peroral lagi. Kalau kita bicara peroral berarti ada dua ini. Kenapa bukal dan juga sublingual itu tidak mengalami perpas metabolisme? Penjelasannya di bawah itu. Di mana obat itu nanti dia tidak dibawa oleh vena porte, ya. Jadi setelah diabsorpsi dia masuk pembuluh darah dibawa oleh vena porte. Nah, tetapi kalau sublingual dan juga bukal tidak dibawa oleh vena porte, tapi oleh pembuluh darah yang lain. Akibatnya apa? Dia tidak masuk ke dalam hati. Kalau tidak masuk dalam hati berarti apa? Ya dia tidak mengalami perpas metabolisme. Gitu. Jadi dia nanti masuk pembuluh darah, kemudian langsung masuk ke dalam jantung, kemudian setelah jantung nanti berikatan dengan reseptor ya. Setelah berikatan dengan reseptor baru kemudian dia di metabolisme, kemudian diakresi. Sehingga apa? Sehingga obat ini nanti tidak mengalami perpas metabolisme dulu, tetapi dia langsung berikatan dengan reseptor, setelah berikan efek, baru kemudian dia mengalami metabolisme. Data ini penting sekali harus Anda lakukan. Nah, bagaimana pertimbangan formulasinya gitu ya, sehingga nanti Bapak-Ibu sekalian kalau merancang suatu formula sediaan tablet, maka yang pertama adalah tentukan dulu ukurannya, seperti yang kemarin saya bilang ya, untuk dosis kecil dan dosis besar harus ditentukan dulu gitu ya. Kenapa? Ya karena dosis kecil dan dosis besar tentunya bahan tambahannya pun harus berbeda jumlahnya gitu. Karena apa? Karena bobotnya berbeda. Kemudian saya contoh misalnya dexamethasone 0,5, kemudian nanti paracetamol 500, ya tentunya bobot tabletnya akan berbeda. Yang dosis kecil tadi bisa 100 mg, yang dosis besar 700 mg. Harus tentukan dulu, kemudian tentukan berat tabletnya. Nah kemudian Anda baca di COA-nya. Stabilitasnya bagaimana bahan aktifnya, lihat fisikokimianya, lihat atau fisikomekaniknya, ukuran partikelnya bagaimana, titik leburnya, titik lain bagaimana, kemudian dilihat lagi, kira-kira bahan aktif saya nanti stabil nggak dengan air, stabil nggak dengan panas gitu ya. Kalau dia tidak stabil, oh berarti nanti hubungannya dengan apa? Metode yang kamu pilih gitu. Oh berarti secara fisikokimia ternyata bahan aktif kita tidak stabil dengan air atau dengan panas, berarti jangan sampai dengan metode granulasi basah gitu. Oh, tetapi juga dia tidak tahan dengan tekanan pengempaan. Oh, berarti jangan pakai granulasi kering gitu. Nah, tentunya sifat fisikokimia nanti akan menggiring Bapak Ibu sekalian di dalam pemilihan metode. Nah, pemilihan metode ini nanti akan menentukan terhadap bahan tambahan apa. Kemarin saya bilang, antara bahan tambahan untuk granulasi dan kempal langsung sangat berbeda. Gitu. Baik contoh misalnya, kemarin ada Avicel PH102 dan Avicel 101. Nah, kapan kita memilih itu tentunya tergantung metode kita. Kalau Anda milihnya kempal langsung, kok Avicelnya PH101 ya salah. Gitu. Karena apa? Karena bentuk partikelnya berbeda-beda. Nah, itu betul sekali. Kemudian kelarutan. Nah, dari kelarutan itu Anda lihat, kira-kira BCS kelas berapa dia obat kita ini nanti. Oh, ternyata kelas 2, oh ternyata kelas 1. Ya, berarti Anda harus menentukan. Kalau kelas 1 itu berarti tidak ada masalah, berarti bahan tambahan apa yang cocok. Kalau kelas 2 itu masalahnya apa, oh berarti nanti bahan formula saya ada seperti ini. Nah itu perlu harus Anda lakukan gitu ya. Nah ini nanti menyebabkan apa? Beberapa pertimbangan formulasi ini nanti pada akhirnya apa? Akan mendapatkan produk yang stabil, yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan ketersediaannya. Ya, jadi nomor 11 dan nomor 12 nanti akan menentukan itu. Itu penting sekali. Ya. Apakah Anda memilih metodenya apa, kemudian nanti melihat kelarutannya bagaimana, stabilitasnya bagaimana, dan bahan tambahan apa yang cocok untuk itu. Itu penting sekali untuk Bapak Ibu lakukan di dalam teknik reformulasi. Yang terakhir mengenai langkah-langkah reformulasinya adalah yang pertama tadi ya, tentukan bentuk sediaannya apa, apakah tablet konvensional, apa tablet yang modified release. Jadi yang saya bilang misalnya sama-sama paracetamol yang konvensional dan paracetamol yang tablet hisap mesti berbeda. Berbeda apanya? Ya berbeda bahan tambahannya.
Anda pakai paracetamol yang hisap menggunakan bahan pengisinya laktosa yang ngawur gitu. Kenapa? Karena rasanya tidak enak. Demikian juga kebalikannya, kalau Anda konvensional paracetamol miliknya manitol, ya ngawur lagi. Kenapa? Karena rasanya yang enak dan harganya mahal akan tidak digunakan kalau kita telan. Jadi tentukan dulu ketersediaannya. Setelah itu baru nanti Anda akan bisa menentukan terdapat sifat dari bahan aktifnya gimana, secara fisikokimia, fisiomekanik, dan biofarmakokinetik dari bahan aktifnya. Cek dulu data-datanya itu. Nah, setelah itu mendapatkan, baru Anda pilih. Oh, ternyata saya memilih metode ini karena data fisikokimia saya ada seperti ini gitu. Kemudian dari situ, dari metode ini berarti Anda, oh formula saya berarti ini loh gitu. Formula saya pilih bla 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 gitu. Nah, setelah ditentukan ini baru Anda tentukan berapa komponennya. Seperti yang kemarin simulasi saya, ya misalnya sekian 3%, ya kalian berapa dan macam-macam, harus Anda hitung gitu. Setelah menentukan, dihitung kembali komposisi formula, baru kemudian Anda membuat skema kerjanya, cara kerjanya, dan dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini harus Anda tentukan gitu ya. Tentukan apa yang ada di farmakope dan apa yang tidak ada farmakope, dan Anda melihatnya di jurnal gitu. Itu yang perlu kita sampaikan, bahwa saya karena tidak semua evaluasi dari tablet itu ada di farmakope, tapi ada di pustaka atau di dalam jurnal yang lain. Jadi harus Anda tentukan, harus Anda paham. Misalnya antara uji tablet hisap dengan tablet yang konvensional mesti berbeda, karena tablet hisap mesti ada uji rasa. Ya, apalagi kalau nanti FDT, ada uji di mana hancurnya harus di bawah 1 menit. Kalau konvensional di bawah 15 menit itu. Jadi berbeda. Nah, perbedaan ini harus Anda tahu sediaan saya apa gitu. Kalau Anda sediaannya FDT, kalau Anda menggunakan pustakanya menggunakan yang konvensional, ya tidak boleh gitu. Itu yang perlu saya sampaikan dari Bapak-Ibu sekalian untuk langkah-langkah berformulasi, sehingga nanti besok minggu depan kita akan mencoba untuk mengolah itu dan kita akan mengevaluasi ya. Jadi pertemuan kita besok yang terakhir adalah kita mengaplikasikan dari apa yang sudah kita sampaikan. Demikian Bapak-Ibu sekalian, misalnya ada yang ditanyakan, monggo. Halo Bapak-Ibu sekalian. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, misalnya kan mau bikin formulasi gitu Pak. Biasanya itu kan kalau di literatur yang stoklis itu loh Pak, itu kan cuman range-nya disebutkan itu range-nya itu besar Pak. Misalnya untuk laktosa yang buat binder gitu 5-20%. Terus itu menentukan persenannya biar pas itu gimana ya Pak? Itu maksudnya Anda beli laktosa misalnya gitu ya, ada ukurannya begitu? Bukan Pak, itu kayak apa ya Pak ya, banyaknya gitu loh Pak, bukan konsentrasi apa ya, jumlahnya yang ditambahkan di situ gitu? Iya gitu Pak. Oh ya, ya kemarin kan oke. Kemarin kamu masuk nggak itu waktu pertemuan saya pertama itu? Nah, iya Pak, masuk. Oh ya wes, gini, kemarin kan saya bilang bahwa di dalam memformulasi tablet itu selain bahan aktif kan ada bahan tambahan ya. Nah, langkah-langkah Anda menyusun bahan tambahan itu yang pertama, satu, tentukan dosis zat aktifnya berapa. Kemudian tentukan bobot tabletnya berapa gitu ya. Misalnya kemarin contohnya kita kan paracetamol 500 mg, berarti saya tentukan bobot tabletnya 700. Berarti bahan tambahannya di situ sebanyak 200 ya. Terus gimana cara menentukannya? Pertama, tentukan berat dari penghancurnya, karena penghancurnya kan di pustaka ada. Penghancur yang digunakan itu antara sekian sampai sekian, kan ada itu. Tentukan, dihitung. Kemudian tentukan pengikatnya, pelicinnya. Pelicinnya misalnya ambil syarat, berapa di pustaka? Antara 0,5 sampai 2. Oh, saya milih 1, ya 1. Kemudian tentukan pengikatnya. Pengikatnya pakai apa? Oh, saya pakai karena granulasi basah, saya pakai gelatin. Oh ya, gelatinnya berapa persen? Sekian sampai sekian. Oh, saya milih yang ini, tentukan. Kemudian setelah itu semua ditentukan, baru pengisinya itu ditentukan terakhir. Contoh pengisi apa? Laktosa. Berarti laktosa itu kalau pengisi nggak usah ditentukan dari semuanya, tapi namanya pengisi pasti dia lebih banyak dibandingkan dengan bahan tambahan yang lain. Bahan tambahan lain apa? Bisa pengikat, bisa penghancur, bisa pelicin, karena namanya pengisi pasti lebih banyak. Bahkan kadang-kadang di formula itu bahan pengisinya lebih banyak dari semuanya. Contohnya misalnya dexamethasone 0,5 mg ya bahan aktifnya,
kemudian berat tabletnya 100. 100 itu berarti hampir 99,5 mg itu adalah bahan tambahan. Nah, bahan tambahannya berapa? Ya tadi 1% dari 100 cuma berapa, pelicinnya berapa, dan macamnya. Isinya itu paling banyak, ini adalah pengisi laktosa. Jadi laktosa atau pengisi itu dihitung terakhir, dan dia mesti banyak. Nah, ringnya berapa kita tidak usah tahu. Yang penting nanti dari situ itu ada bobotnya berapa. Itu semuanya nanti karena apa? Karena penghancur, pelicin, dan pengikat sudah ditentukan, dan biasanya adalah dosisnya kecil, 1%, 2%, 3%. Apalagi pelicin itu hanya 1% itu. Ya, jadi pengisi tidak usah melihat berapa, karena ada pengisinya macam-macam. Ada sekian persen, ya tergantung di situ nanti formulanya berapa. Yang jelas pengisi dihitung terakhir, dan dia pasti paling banyak. Tetapi kalau penghancur, pelicin, dan pengikat harus ditentukan. Karena tidak bisa kita harus berapa persen, tidak ada, ya. Tapi kalau pengisi tidak ada, berapa persen tidak ada, nggak ada. Tapi yang itu harus ada, ya. Jadi intinya kita tidak melihat pengisinya berapa persen, tidak, tapi dihitung terakhir dibutuhkan bobot tabletnya terakhir, berapa. Gitu ya. Oh iya Pak, itu Pak. Terus itu nentukan persenannya itu loh Pak yang bingung. Soalnya kan kalau di bukunya itu misalnya 5-20%. Nah, itu milih yang tepat di antara 5-20 itu gimana ya, Pak? Apa ini 5-20 apa nih? Bahan apa ini? Misalnya bahan pengisi. Iya. Bahan pengisi atau bahan pengikat? Atau bahan penghancur, pelicin? Buat itu Pak, tulisannya tuh binder gitu ya, Pak. Oh, binder itu apa? Binder, ayo. Binder itu apa? Pengikat kalau nggak salah. Nah, pengikat. Oke. Kita kembali lagi bahwa pustaka itu mengatakan, misalnya katakan tadi misalnya antara 5-20% itu ya. 5-20. Kapan kita memilih 5, atau kapan kita milih 10, kapan kita milih 15, kapan kita milih 20, kan ringnya gitu ya. 5-20 gitu toh? Iya, Pak. Oke. Kemarin saya katakan bahwa saya dalam memilih pengikat, ya, itu sangat tergantung dari pengisi apa yang kita tambahkan di dalam formula gitu. Ada pengisi yang mudah larut dalam air seperti laktosa, ada juga pengisi yang sukar larut tapi mudah terbasai misalnya Avisel. Tentunya jumlah pengikat untuk mengikat antara yang mudah larut dalam air dengan pengisi yang sukar larut dalam air, mudah terbasai, tentunya jumlahnya akan berbeda gitu. Kalau laktosa yang mudah terbasahi, tentunya kita milih pelicin yang sedikit banyak, lebih sedikit dibandingkan dengan Avisel. Itu parameter yang pertama. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua, kita itu biasanya menggunakan trial dulu. Ya. Kita misalnya 5 dan 20 tadi ya. Oke, Anda gunakan misalnya 5% dulu. Kira-kira 5% itu menghasilkan kekerasan yang berapa gitu. Jadi di dalam orang formulasi, ya, kalau kita membuat formulasi A, B, C, D itu, waktu ada proposal, nanti pada waktu masuk ke dalam lab, bisa saja itu formula kamu berubah. Misalnya tadi waktu proposal 5% Pak, ternyata setelah masuk ke dalam lab, loh kok tidak keras, jadi 10, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh Pak. Boleh, gitu. Oh ternyata tidak 10 Pak, dan tidak 5, ternyata 3, boleh nggak? Boleh. Nah boleh. Jadi pustaka misalnya 5-20, saya mau tanya, kira-kira ternyata setelah Anda melakukan trial, ternyata kekerasan saya, ternyata pengikat saya untuk mendapatkan tablet yang keras itu ternyata hanya 3%, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Kan kenapa kok tidak boleh? 5%. Kenapa kok tidak boleh? Kenapa kok tidak? Yang paling kecil 5% Pak. Oh enggak, ya itu kadang-kadang kita yang mengecoh di situ ya. 5-20 itu pustaka. Jadi kita boleh menggunakan itu, boleh tidak, tergantung dari bahan aktif kita juga Pak. Tergantung dari bahan tambahan yang lainnya juga. Dia hanya secara umum memberikan ini loh 5-20. Tapi kita berbeda boleh nggak? Boleh. Boleh Mbak. Kenapa di dalam farmakope nggak ada ketentuan itu? Yang penting apa? Pak, kalau saya tidak 5 Pak. Kenapa? Ya kalau 5 nanti kekerasan itu Pak. Ya kalau tabletmu keras hancurnya cepat apa enggak? Lama Pak. Lama, berarti saya boleh nggak kalau di bawah 5 saya berikan 2 saja Pak? Ternyata kerasannya cukup itu Pak, boleh nggak? Boleh. Boleh.
Jadi Anda jangan terkecoh dengan pustaka itu. Pustaka itu hanya menuntun kita. Menuntun kita nanti kira-kira seperti ini loh gitu. Tapi setelah di trial dicoba, loh kok berbeda? Ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena pengikat ini antara 5 sampai 20 itu dia tidak tahu bahan tambahan lainnya apa. Karena bahan tambahan saling gandeng ceneng. Tadi seperti contoh saya, kalau pengisinya mudah larut dalam air, maka pengikat saya lebih kecil saja. Tapi kalau pengisinya sukar larut dalam air, kita akan menggunakan pengikat yang lebih besar karena untuk mengikat dia gitu. Paham ya? Jadi jangan sampai Anda terpacu dengan pustaka itu, boleh nggak gitu? Berbeda? Boleh. Karena di dalam farmakope nggak ada. Yang penting farmakope apa? Waktu hancurnya memenuhi apa tidak? Kekerasan kamu memenuhi apa tidak? Kerapuannya memenuhi apa tidak? Disolusinya memenuhi apa tidak? Keseragaman kadarnya memenuhi, itu aja. Mau formulasinya bagaimana terserah gitu. Tapi untuk menyusun formula itu ada pustaka. Ini loh ben kowe ra kangelan tak kasih ini. Oh seperti itu. Nanti saat dia berubah boleh? Ya boleh gitu. Paham ya? Paham Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan yang lainnya paham semua ya gitu ya. Jadi diam itu belum tentu tidak paham ya. Mungkin sudah paham semua. Jadi tidak ada yang ditanyakan ya. Mungkin begitu loh ya. Tapi banyak ini mungkin ada sesuatu yang mengganjal itu nggak perlu ditanyakan. Jadi yang diam itu belum tentu tidak paham. Saya kan mesti paham semua. Jadi saya terima kasih sekali bagi teman-teman yang mungkin tidak bertanya. Tapi harapannya adalah paham semuanya. Baik Bapak sekalian, kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan? Kotinya siapa ini kotinya? Saya Erlina, Pak. Nah, Mbak Erlina. Oke. Mbak Erlina mewakili teman-temannya saya ini. Ini mewakili. Kira-kira Mbak Erlina ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Ya, belum ada. Berarti teman-temannya juga belum ada. Daripada belum ada diam-diaman gini kan, udah dipatung ya. Nah, lebih baik saya akhiri saja gitu. Ya toh Mbak Erlina? Oh, orang. Ya toh Mbak? Oh, orang Mbak? Ya Pak. Mbak Erlina. Oh, setuju ya? Setuju nggak Mbak Erlina? Setuju Pak. Oke. Setuju ya. Oke ya, aku jawab-jawabkan karena gue setuju. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas masukan dan diskusinya ya. Mudah-mudahan yang satu tadi mewakili teman-teman semua. Buat besok yang praktikum dengan saya hari Jumat ya, mungkin kalau ada ya salah satu atau salah dua, tolong sampaikan ke teman-teman. Kita besok masuk ke pretest 2 ya. Pretest 2-nya adalah metode granulasi dan gempa langsung ya. Jadi kita masih pretest yang kedua. Ada yang kelompok ini besok praktikum dengan saya hari Jumat? Sudah kemarin, Pak. Pertanyaan saya, ada enggak yang di sini kok? Ada enggak? Sepertinya enggak ada. Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada, ya nanti saya sampaikan. Mungkin bisa disampaikan ke kelompok yang ya Mbak ya, minta tolong ya. Tanya kan belum japri saya. Nanti sampaikan bisa japri ke Pak Ilham itu kotinya. Itu Mbak Erlina ya, dan teman-teman sekalian ya. Baik, terakhir saya pertanyaan saya. Tidak ada yang ditanyakan Mbak Erlina? Belum ada, Pak. Oke, alhamdulillah tidak ada. Saya bisa sarapan lagi nih. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bagi Bapak-Ibu sekalian saat ini.